Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Cynthia Devi Maisaroh. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 7 kelas 269 dari SDN Tabak Romo 2, Kecamatan Padas, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Dengan fasilitator Bapak Edi Suryanto dan pengajar praktik Bapak Sutarno. Pada tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 ini, calon guru penggerak ditugaskan untuk menyusun skenario lengkap untuk melaksanakan praktik segitiga restitusi terhadap 2 kasus mengenai murid yang melanggar peraturan di sekolah. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Siswa kelas 2 mendapatkan tugas membuat clipping yang bertema hidup bersih dan sehat secara berkelompok. Bu Devi membagi kelompok berdasarkan jarak rumah siswa. Tugas tersebut adalah tugas yang dikerjakan sepulang sekolah. Siswa biasanya berkumpul di salah satu rumah teman kelompoknya. Bu Devi memberi waktu 1 minggu untuk masing-masing kelompok agar menyelesaikan tugasnya. Riko pada saat itu berada satu kelompok dengan Rehan. Rehan adalah ketua kelompok. Pada kerja kelompok yang pertama, Riko merasa sedikit tidak nyaman dengan keberadaan Rehan. Riko menganggap Rehan terlalu banyak mengatur temannya. Pada kerja kelompok yang kedua, Riko merasa semakin tidak nyaman karena bahan-bahan clipping yang Riko bawa menurut Rehan belum sesuai dengan tema. Untuk kerja kelompok ketiga sampai kelima, Riko memilih tidak hadir pada kerja kelompok. Hingga akhirnya, semua siswa yang berada satu kelompok dengan Riko melaporkan hal tersebut kepada Bu Devi. Untuk menangani kasus tersebut, sepulang sekolah, Bu Devi memanggil Riko dan mengajaknya untuk berdiskusi. Bu Devi menyelesaikan kasus 1 ini menggunakan segitiga restitusi. Riko, Ibu ingin ngobrol sama kamu. Ada apa, Bu? Ibu dengar dari anggota kelompokmu, kamu sering ya tidak hadir dalam kerja kelompok. Apakah itu benar? Benar, Bu. Harusnya kalau kamu tertib ikut kerja kelompok, sudah 5 kali kerja kelompok dilakukan kan? Benar, Bu, tapi saya hanya datang di kerja kelompok yang ke-1 dan kedua, Bu. Ibu menghargai Riko sudah mau datang kerja kelompok yang ke-1 dan kedua. Tapi Ibu ingin tahu kenapa Riko tidak datang di kerja kelompok yang selanjutnya. Saya tidak suka dengan Rehan, Bu. Dia suka ngatur-ngatur. Pokoknya saya tidak suka sama Rehan. Apakah Riko tahu tujuan dari kerja kelompok itu apa? Agar pekerjaan kita cepat selesai, Bu. Selain itu, Agar kompak, Bu. apakah tindakan Riko yang tidak hadir di kerja kelompok itu sudah sesuai dengan prinsip kerja kelompok yang kalian buat dan sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita sepakati? Tidak sesuai, Bu. Menurut Riko, tindakan Riko itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana, Nak? Sesama teman harus saling menghargai dan menyayangi, Bu. Nah, benar sekali, Nak. Untuk itu, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Iya, Bu, saya bersedia. Bagus sekali, Nak Riko. Ibu juga akan membantu Nak Riko
untuk berbicara dengan Rehan selaku ketua kelompok Nak Riko agar Rehan lebih menghargai dan bisa merangkul semua anggota kelompoknya. Kemudian, menurut Nak Riko, apa yang seharusnya Nak Riko lakukan? Saya akan kembali bekerja kelompok, Bu, agar pekerjaan kami cepat selesai. Menurut Nak Riko, bisa menyayangi semua teman, mau bekerja sama dengan teman, mau kompak dengan semua anggota kelompok, itu bagaimana sih rasanya? Pasti senang lah, Bu, kita kan bisa berkarya bersama. Riko meyakini itu kan? Meyakini, Bu. Bagus sekali, Nak. Ibu bangga dengan Nak Riko. Terima kasih, Nak Riko. Sama-sama, Bu. Kasus 2. Suatu ketika pada saat pembelajaran kelas 2 pada tema 6 merawat hewan dan tumbuhan di mata pelajaran seni budaya dan prakarya, Bu Devi memberi tugas kelas 2 untuk menggambar makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang pernah siswa rawat. Semua siswa terlihat bersemangat mengerjakan tugas tersebut, tak terkecuali Ardi dan Susan. Ardi sangat serius sekali menggambar seekor kucing kecil berwarna hitam. Ardi menggambar kucing peliharaannya. Suasana kelas yang mulanya tenang, tiba-tiba menjadi gaduh karena Ardi dan Susan bertengkar adu mulut. Peristiwa tersebut bermula saat Susan menghina gambaran Ardi yang dinilainya sangat aneh dan tidak menarik. Ardi tidak terima dengan kata-kata Susan, yang akhirnya mereka berdua beradu mulut hingga Ardi meluapkan emosinya dengan cara menumpahkan semua krayon Susan. Dan akhirnya Susan menangis. Bu Devi menyelesaikan pertikaian dua anak tersebut menggunakan segitiga restitusi. Ardi, kamu kelihatannya kok marah sekali. Iyalah, Bu, saya sangat marah. Apa, Nak, yang membuatmu marah? Saya tidak terima, Bu, Susan menghina gambaran saya. Masa iya Susan bilang gambaran saya sangat aneh dan jelek? Yang saya gambar adalah kucing kesayangan saya, Bu. Benar seperti itu, Susan? Iya, Bu. Ibu ingin tahu kenapa Susan bilang seperti itu kepada Ardi. Saya rasa gambaran kucing Ardi aneh, Bu. Tidak seperti yang saya gambar. Saya kan juga gambar kucing, Bu. Oh, jadi tadi Susan juga gambar kucing. Dan menurut Susan, gambaran Ardi tadi aneh, begitu? Iya, Bu. Berpendapat itu memang baik, Nak Susan. Ibu menghargai pendapat Nak Susan. Tapi alangkah baiknya jika pendapat Nak Susan tadi disampaikan dengan lebih hati-hati dan lebih baik. Bagaimana menurut Nak Susan? Bagaimana, Bu? Apakah Nak Susan tahu caranya? Sampaikanlah kepada Nak Ardi apa yang menurut Nak Susan itu bagus untuk memperbaiki gambaran Nak Ardi. Bagaimana? Setuju nggak kalau seperti itu? Setuju, Bu. Lalu kamu, Nak Ardi, membuat kesalahan itu adalah hal yang biasa, Nak, dan mempertahankan harga diri juga sangatlah penting. Untung saja tadi Nak Ardi tidak berbuat yang lebih aneh-aneh lagi. Nak Ardi memilih tetap bersabar dan tenang, hanya memberantakin krayonnya Susan saja, iya kan? Iya, Bu. Untung saya hanya berantakan saja, sudah gemes sekali padahal. Tapi tadi Nak Ardi memilih untuk tenang dan tetap bersabar kan? Nak Ardi untungnya hanya berantakin krayonnya Susan saja, tidak berbuat yang lebih aneh-aneh lagi kan? Iya, Bu. Nah, Nak Ardi dan Susan,
Coba kalian ingat-ingat lagi. Apa yang kalian lakukan tadi sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Enggak lah, Bu. Jadi nggak sesuai kan? Enggak. Enggak, benar sekali. Lalu, tindakan kalian tadi tidak sesuai dengan kesepakatan kelas kita yang mana? Sesama teman harus saling menghargai dan menyayangi, Bu. Ulangi lagi. Sesama teman harus saling menyayangi dan menghargai, Bu. Benar sekali. Kalau menurut Susan? Sesama teman harus menghargai, Bu, dan menyayangi. Iya, sesama teman harus menyayangi dan menghargai sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat kan? Iya. Kalian berdua meyakini tidak kalau menghargai sesama teman itu penting sekali buat kalian? Yakinlah, Bu. Meyakini? Meyakini, Bu. Meyakini. Kira-kira untuk Susan bersedia tidak memperbaiki kesalahan yang tadi? Bersedia, Bu. Bagaimana cara Susan memperbaikinya? Saya akan lebih sopan jika berkata dengan teman, Bu. Saya juga akan berpendapat dengan baik untuk memberi masukan kepada teman. Bagus sekali Susan. Lalu kalau anak Ardi bagaimana? Untuk memperbaiki kesalahan saya yang tadi, saya akan bersedia membereskan krayon Susan, Bu, dan saya tidak akan berbuat gegabah lagi. Bagus sekali nak. Menurut Susan dan menurut Ardi, menjadi orang yang bertanggung jawab dan menjadi orang yang lebih sabar bagaimana rasanya? Lebih tenang dan bangga, Bu, karena bisa menahan diri. Kalau menurut Susan bagaimana? Benar, Bu, kata Ardi. Benar kan ya kata Ardi ya? Benar, Bu. Benar. Bagus sekali nak, kalian berdua sudah bisa meyakini keyakinan kelas yang kita perbuat, dan kalian berdua sudah sama-sama sepakat ingin memperbaiki kesalahannya tadi ya. Ya, Ya, Bu. dan menjadi lebih baik untuk kedepannya ya. Ya, Bu. Terima kasih. Sebelum kalian kembali ke tempat duduk kalian sekarang mau ngapain dong? Saya dan Susan akan bermaaf-maafan, Bu. Benar seperti itu Susan? Iya, Bu. Coba Ibu ingin lihat. Gimana bilangnya? Maaf ya, Susan. Maaf. Iya, ada juga. Minta maaf Saya Ardi. juga minta maaf, Ardi. Iya, Susan. Terima kasih. Nah, silahkan kembali. Iya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiandi Pradipta. Saya kelas 2 SDN Tambak Romo 2, Kecamatan Pades, Kabupaten Ngawi. Pada video kasus pertama saya berperan menjadi Riko, dan pada video kasus kedua saya berperan menjadi Ardi. Dari peran yang saya mainkan tadi, saya belajar banyak hal, diantaranya pendisiplinan positif yang dilakukan oleh Bu Devi dapat menyadarkan diri saya untuk dapat kembali mengingat dan menerapkan keyakinan kelas yang sebelumnya sudah kami buat. Saya dapat menemukan sendiri solusi untuk permasalahan yang saya hadapi. Bu Devi memberi bimbingan dengan sangat sabar tanpa memaksa dan membuat saya merasa nyaman. Terima kasih Bu Devi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.